Pergi Indonesia, kita ketahui Indonesia adalah negara rawan bencana, bahkan mencapai dunia countries with the most natural disasters. Indonesia juga terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilanda bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang artinya pelabuhan dan nami yang berarti gelombang laut. Dari inilah muncul istilah tsunami. Awalnya tsunami berarti gelombang laut yang menghantam pelabuhan. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 hingga 900 km per jam. Proses terjadinya tsunami dimulai dengan gempa bumi atau gunung meletus yang membuat dasar laut merekah. Dengan itu, lubang di tengah laut pun terisi oleh air dan menjadikan air di dasar pantai surut. Lubang di tengah laut pun terisi penuh, lalu menyemburkan kelebihan air yang ditelannya ke segala arah termasuk pantai. Akibatnya terjadi gelombang yang sangat besar dan menerpa pantai yang dapat mencapai daratan sejauh 5 km. Jika secara singkat, gempa bumi mengguncang dasar laut, selanjutnya akan mengguncang air di atasnya. Dan itulah gelombang tsunami yang semakin besar ketika mendekati pantai. Bagaimana cara kita ketahui bahwa tsunami akan datang? Nah, sekarang kita akan bicara tentang tanda-tanda tsunami. Tanda pertama ini tanda yang bisa dilihat beberapa hari sebelum terjadi tsunami, yaitu peliharaan yang berperilaku beda dari biasanya, seperti banyak gerak, lebih gelisah, dan bisa saja kabur atau menghilang dari rumah. Kedua, yaitu surutnya air laut. Ini terjadi karena turunnya permukaan laut, terciumnya bau garam yang menyengat. Keempat, naiknya ikan ke daratan. Beberapa orang meyakini bahwa ini pertanda akan terjadinya bencana alam. Kelima, angin kencang. Kondisi angin yang bertiup sangat kencang juga bisa menyebabkan tsunami, yang disebut meteotsunami. Keenam, tentunya gempa. Gunung berapi dan meteor jatuh di area lautan. Dan yang terakhir, terlihatnya gelombang tinggi berwarna hitam tebal memanjang di garis cakrawala. Lanjut ke dampak ya. Ternyata dampak tsunami itu gede loh. Nah, dampak pertama yaitu terjadi kerusakan-kerusakan prasarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas yang terganggu. Dampak yang kedua, lahan pertanian dan perkebunan rusak. Aliran air akibat tsunami di daratan juga dapat mengikis topsoil lahan pertanian maupun perkebunan, sehingga lahan akan kandas. Dampak ketiga, banyaknya jiwa yang menghilang saat proses terjadinya tsunami.